Please
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah sabda Tuhan. Sama-sama Malaysia tapi berbeda. Ini saya mau dari tempat mereka saya mendapatkan. Saya tahu saya 6 tahun di sana. Jadi itu dia masuk di persekutuan yang Malaysia Timur, sementara Labuan itu masih dekat, tapi dia masuk di Kuala Lumpur.
Dan Labuan itu satu pulau kecil tetapi luar biasa karena semuanya bebas pajak. Coklat dari yang kecil sampai yang besar silakan sepuas. Minuman berasal dari bir dari yang kecil sampai yang besar sepuas, ya kan? Terang-terang dari PT kalau mau menikmati hiburan hidup yang enak Labuan. Orang Brunei yang terikat dengan aturan mereka negara Muslim yang besar di sana ada TikTok sampai di Labuan hilang semuanya waktu. Dan sekali masuk Labuan itu menyenangkan. Jika saya mendengar saya sering ke Labuan, paling tidak beberapa ini. Di sana mereka juga menemukan cinta, mereka juga tumbuh, mereka berdua coba dalam situasi yang mungkin beda antara olahraga dan mereka. Ya kan? Nah, di sini kalau tadi Arab pun orang masak Andre. Dan ini situasi dan gambaran akan tempat mereka ini. Saya mau menjadikan itu sebagai refleksi bagi kalian yang ingin bertahun. Saya minta mereka untuk menulis harapan, cita-cita mereka terus luar biasa, satu lembar bahkan paling lagi, ya kan? Lalu waktu itu saya tidak pesan. Saya tanya habis itu mau kemana? Kembali ke rumah. Siap. Itu dia yang lupa. Setelah saya bilang nanti mau pulang ditinggal di Malaysia terus atau di sini. Kita dari jawab ini nanti akan pulang. Kalau pergi apa? Nanti apa? Cari rezeki untuk buang dulu lalu pulang ke sini. Saya tanya lagi. Tinggal di Malaysia atau di Yolanda. Dan mereka juga coba dengan di Yolanda. Dan di Yolanda ada tempat yang sekitar ada. Ada kamu nanti pun di Korea. Tapi kalau di kakak sekarang di Sulawesi masih sudah tidak. Sudah dapat atau tidak? Ada perencanaan dan perkawinan sejatinya adalah suatu tahap-tahap yang harus juga ada perencanaan dalam hidup. Kalau tidak ada rencana dalam hidup, maka kawan kita bisa tidak tahu arah. Dan ketika saya tanya, kalian berarti punya anak berapa? Ini sudah berapa? Ini sudah bilang 2. Dari si yang kita jawab bilang berapa? Saya bilang salah satu tujuan perkawinan itu kelahiran terbuka dan kelahiran anak. Saya tanya bilang, nanti kamu bisa kita bayarkan ini. Kalau saya bilang saya sebagai laki-laki saya bayar dari mahal kamu anak 2 saja. Dan jadi benar juga ya. Jadi akhirnya mereka bilang paling tidak anak 7. Tujuh supaya satu kalau ada satu dari Romo, satu ada suster, satu ada dari ketua investasi, satu dari ketua RT. Sanggup tidak itu. Jawab yang kuat, jawab yang kuat. Bisa lah. Jadi sanggup tidak. Luar biasa.
Yang mau saya katakan tadi seperti baca tadi. Bacaan pertama tadi dibaca dari pengantin yang bersama mata untuk saling menghormat, saling membangun kasih. Dan di Injil dikatakan ini persatukan Allah dan diceraikan. Kasih itu bukan hanya sekedar omong. Kasih itu harus dinyatakan. Dan wujud nyatanya itu adalah hidup, hidup yang punya rencana, hidup yang tahu kemana arah saya melangkah. Maka banyak kita yang sekarang akhirnya di tengah jalan kalau satu hilang. Karena apa? Orang tidak punya sebuah perencanaan akan bagaimana rumah tangga saya ke depan. Perlu ada. Jika saya pernah mengatakan pada mereka, oke, kamu mau pergi merantau lagi untuk masa depan tidak apa-apa berdua pergi, tapi jangan lupa ada rezeki. Kalau Tuhan kasih rezeki harus ada tabung, dibuat apa rumah atau apa persiapan masa depan. Jadi kita lihat sekarang itu anak-anak sekarang ini senang saja. Mereka merasa tidak ada beban, tidak ada rasa beban karena apa? Yang penting dapat perempuan, punya anak, sudah datang serah orang tua sudah sadar. Jadi orang tuanya yang sudah urus mereka sekarang urus lagi cucu mereka. Kenapa? Orang tidak punya sebuah perencanaan. Maka kalau supaya yang dipersatukan Allah itu jangan sampai cerai, bangunlah rumah tanggamu tidak seperti matematika dan harus tahu betul bagaimana supaya ada rencana-rencana dalam hidup konkret. Karena cinta itu kalau ngomong soal cinta lalu yang enak pacaran. Ketika masuk rumah tangga, sering saya katakan maaf ini bukan hanya foto, tapi sering kenyataan yang terjadi ketika masuk pacaran jalan berdua apa mau kentut tangan, betul tidak? Laki mau kentut, kaki di sebelah bagaimana, perempuan mau kentut. Tapi kalau sudah itu bersama, jangan salah, tidur bersama paling banyak sedikit, bawa otak keluar semua. Itu kenyataan. Kenyataannya harus bahwa masuk ke sebuah rumah tangga tidak mungkin, ya tetap tidak, tapi kenyataan bisa saja berbeda dari pengalaman. Dan pengalaman itu harus diterima apapun itu. Maka ketika ada mengatakan saya dalam suka dan duka maupun dan malam, nah itu kadang-kadang orang bisa suka, mau bisa juga hilang. Maka di lagu kau datang pergi sesuka hatimu, ya nyanyi itu perempuan, laki biasanya tidak. Oh tidak. Kalau dia berdiabat begitu maka dia tidak sama dengan yang tadi. Saya lihat matanya. Saya suruh lihat mata itu dia di sana bibirnya yang gerak. Mungkin dia mau cepat sudah. Coba kalau kamu biasa perlu lihat bagaimana cara bermain. Hari ini adalah suami istri, jadi kita berikan yang lain. Biasanya kalau dalam jalan itu dari kanan ke jalan sendiri.
gaya cinta yang pernah mereka hidupi ini di depan orang tua ya. Tadi saya bilang punya kita, tapi sekarang saya bilang sekarang di depan orang tua, di depan anggota keluarga yang ini lihat macam siapa 15 tahun di depan keluarga. Dan kami keluarga, saya yakin semua keluarga akan tetap mendukung sampai kapanpun, tak terpisahkan perlu kami berdua tetap seperti itu. Amin. Semua mendukung. Ada yang keberatan supaya kita berhenti sekarang. Kalau semua mendukung cinta Anda akan yakin, maka mari kita lanjutkan dengan acara pemberkatan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum perayaan kami yang dilaksanakan, kami bersiap dan ketua mempelai terlebih dahulu menghadap orang tua memohon restu untuk perjalanan hidup kalian. Kedua mempelai yang Vladimir Manila dan Elizabeth Siasogen yang berbahagia, suatu tuntutan penting dari gereja untuk menikah adalah tentang bebas dari kalian untuk mengikatkan diri satu sama lain. Karena itu, sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian berdua untuk menikah. Sesuai petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Permohonan dan isi hati saudara kami pahami. Akan tetapi terlebih dahulu saya ingin tanyakan pendapat para saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut adat gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Melkior Vladimir Manila dan Elizabeth Siasogen yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan sepenuhnya dan dibuatkan oleh pernyataan saksi, saya selaku pejabat gereja meneruskan permintaan kalian. Akan tetapi sebelum perkawinan ini diresmikan, dapatkah kalian terlebih dahulu menyatakan kesanggupan kesungguhan hati di hadapan Allah? Saya Melkior Vladimir Manila menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya, Elizabeth Siasogen, menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini sungguh
lagi berarti maniran yang sakit siasa yang berbahagia ibadah yang dibersihkan perkara saya persilakan kalian menyumbangkan tangan di atas kitab suci ini dan masing-masing mengucapkan janji dan ibadah. Saudara Melchior telah kembali. Maukah saudara menikah dengan saudari Elizabeth Sesungguh yang hadir di sini dan mencintai dengan setia seumur hidup baik dalam suka maupun duka? Ya, saya. Saudari Elizabeth Sesungguh, maukah saudara menikah dengan saudara Melchior yang hadir di sini dan mencintai dengan setia seumur hidup baik dalam suka maupun duka? Ya, saya mau. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demikianlah mereka bukan lagi dua orang yang bersatu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah jangan ceraikan manusia. Kenakan cincin ini pada jari manis istri sebagai lambang cinta dan kesetiaan yang berkah. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih kepadamu.
Anak-anakku, terimalah benda rohani bekal dari kami untuk perjalanan keluarga kalian. Kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi untuk kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga kitab suci menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendahaskan doa tiada putus-putusnya sehingga kalian dapat belajar dari
dibatalkan oleh dosa asal dan pula dihanyutkan air Tuhan. Kandunglah dengan rela memulai perempuan ini agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hati, supaya menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Dan berdoa
Tuhan.